Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Syahaan. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020 dari kelas 11 IF 1. Yaitu di sini saya ingin membuat sebuah video praktikum, yaitu dari judul praktikum ekspresi rekursif tipe point. Jadi dari sini eh, dapat setelah melakukan praktikum ini, saya mulai paham tentang menyelesaikan praktikum. Sudah mulai bisa memahami dan menuliskan notasi fungsional untuk tipe bentukan serta mampu merealisasikan tipe bentukan pada notasi fungsional ke bahasa pemrograman Haskell. Jadi, mari kita lanjut ke soalnya yaitu eh, untuk aktivitas praktikumnya yang pertama yaitu menuliskan notasi fungsional tipe bentukan. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari cara menuliskan notasi fungsional. Berikut merupakan cara menuliskan notasi fungsional untuk tipe point, yaitu type point, definisi type. Jadi type point itu adalah X integernya dan X adalah bilangan integer dan Y adalah bilangan integer. Di mana X dan Y adalah sebuah poin atau titik dalam koordinat Kartesius dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Kemudian definisi dan spesifikasi selektor, yaitu absis, membutuhkan satu input bertipe data point dan mengembalikan output bertipe data integer, di mana absis P ini memberikan absis dari poin P. Kemudian ordinat ini membutuhkan satu input bertipe data point dan mengembalikan satu output bertipe data integer, di mana ordinat ini memberikan ordinat dari poin P. Kemudian yaitu eh, definisi dan spesifikasi konstruktor make point. Dua integer membutuhkan dua input bertipe data integer kemudian mengembalikan satu output bertipe data point, di mana make point x y membentuk sebuah point p dari x dan y dengan x sebagai absis dan y sebagai koordinat. Kemudian yaitu definisi dan spesifikasi predikat. Is origin membutuhkan satu input bertipe data point kemudian mengembalikan satu output bertipe data boolean. Is origin p mengembalikan nilai benar jika titik p adalah titik pusat p 0,0, di mana eh, kuadran kuadran kita lanjut tadi yaitu is origin yaitu point membutuhkan satu input bertipe data point dan satu output bertipe data boolean, di mana is origin ini mengembalikan nilai benar jika titik p adalah titik pusat p titik pusat 0,0 dan dan kuadran yaitu membutuhkan satu input bertipe data point dan mengembalikan satu output bertipe data integer, di mana kuadran itu mengembalikan lokasi kuadran dari titik P. Analisis tahapan dari notasi fungsional di atas. Eh, saya sudah membuat analisisnya, yang mana analisisnya itu pertama kita perlu memahami apa itu absis dan ordinat dalam koordinat Kartesius. Kartesius. Titik dalam sistem ini terdiri dari dua garis, yaitu garis X dan sebagai absis dan garis Y merupakan ordinat. Absis atau X menunjukkan jarak titik dari garis Y ke arah kanan atau kiri. Ordinat menunjukkan jarak titik dari garis X ke arah atas atau bawah. Sebelumnya mari kita buka GeoGebra yaitu untuk mempermudah pemahaman. Kalau sulit karena harus mendownloadnya lagi, langsung saja. Di mana setiap titik dapat dinyatakan sebagai pasangan angka yaitu X dan Y. Selanjutnya ada fungsi selektor yang digunakan untuk mengambil komponen dari titik tersebut. Ada dua jenis fungsi selektor, yaitu fungsi absis mengambil titik dan mengembalikan nilai X. Contohnya untuk titik 3,4, fungsi ini akan mengembalikan nilai 3 karena absisnya adalah 3, yaitu yang ini. Kemudian fungsi ordinat adalah mengambil titik dan mengembalikan nilai Y. Contohnya untuk titik 3,4, fungsi ini akan mengembalikan nilai 4 karena ini adalah sebagai ordinat. Kemudian ada fungsi konstruktor seperti make point, X, Y. Fungsi ini digunakan untuk membuat titik dari dua angka tersebut. Misalnya eh, membuat titik, misalnya untuk membuat titik 5 dan 10, kita akan menggunakan make point 5, 10. Selanjutnya ada fungsi predikat yang memberikan jawaban benar atau salah, yaitu boolean berdasarkan kondisi tertentu. Salah satu contoh adalah fungsi isOrigin yang memeriksa apakah titik tersebut sesuai dengan adalah titik pusat 0,0. Jika titiknya 0,0, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai benar.
Fungsi ini juga dapat digunakan untuk menentukan kuadran suatu titik. Dalam kuadran tersusun terbagi empat, yaitu kuadran satu, 2, dan 3, dan 4. Di mana eh, jika dalam sebuah lebih mudah kita buka blueprint, di mana dalam sebuah koordinat kartesius terbagi menjadi empat, yaitu terbagi menjadi empat kuadran. Eh, ini adalah X dan ini adalah Y. Kuadran satu yaitu kanan atas, yaitu di sini, yaitu X positif, yaitu di sini, yaitu X yang ini positif dan Y-nya positif. Ini adalah kuadran satu. Mana di sini X yaitu bernilai positif dan Y bernilai positif juga. Dan ini adalah kuadran kedua, mana di sini adalah yang bernilai X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Kalau di sini yaitu kuadran ketiga, dua-duanya bernilai negatif, yaitu kebalikan dari sini. Tapi dibalikkan menjadi X-nya negatif dan Y-nya negatif juga. Lalu di sini kuadran keempat ini tolak belakang dari sini, di mana di sini adalah eh, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Nah, eh, kemudian yang kedua yaitu untuk soal yang kedua yaitu mengimplementasikan tipe bentukan. Pada bagian ini kamu akan mempraktikkan dan mempelajari cara merealisasikan notasi fungsional ke bahasa pemrograman Haskell. Namun di sini sebenarnya sebagai latihan saja, jadi sebenarnya bisa langsung tinggal copy paste. Namun kita harus memperbaikinya nanti karena tidak semua indentasinya eh, tercopy dengan sempurna. Jadi di sini eh, kode program yang diminta adalah tipe point.hs, namun saya mengubahnya menjadi tipe point1.hs. Hal itu agar tidak hal itu saya perbuat agar tidak tercampur dengan yang mau disubmit nanti. Soalnya nanti ada yang mau disubmit beda dengan kalau ini tidak disubmit karena hanya sebagai latihan saja. Jadi mari kita runkan yaitu eh, GHC min O tipe poin satu dot, oh itu tadi untuk pemanggilan, kemudian tipe poin satu dot hs. Nah, kalau begitu kita lakukan pemanggilan. Nah, hasilnya adalah false false true, false false for satu, lainnya tiga dua. Namun sebelumnya mari kita bahas dulu code-nya terlebih dahulu. Belum kita lanjut. Mana definisi tipe data point? Data point sama dengan point, di mana X adalah bilangan integer dan Y adalah bilangan integer per definisi. Kemudian realisasi selektor yaitu absis membutuhkan satu input bertipe data point dan mengembalikan satu output bertipe data integer. Absis point sama dengan X point. Ordinat Ordinat yaitu titik Y tadi, yaitu di mana ordinat membutuhkan satu input bertipe data point dan mengembalikan satu output bertipe data integer, di mana ordinat point sama dengan Y point. Kemudian adalah realisasi konstruktornya, di mana make point membutuhkan dua input bertipe data integer dan mengembalikan satu output bertipe data point.
di mana make point x y sama dengan point x sama dengan x, y sama dengan y. Kemudian adalah realisasi predikatnya yaitu is origin membutuhkan satu input multiple data point dan mengembalikan satu output multiple data boolean di mana is origin p sama dengan absis p sama dengan nol dan ordinat p sama dengan nol. Kemudian fungsi untuk menentukan kuadran yaitu kuadran membutuhkan satu input multiple data point dan mengembalikan satu output multiple data string. Kuadran P depend on. Di sini kita tidak menggunakan if else, if then else agar tidak rumit saja. Jadi kita pakai depend on. Absis P lebih besar dari nol dan ordinat P lebih besar dari nol sama dengan satu. Artinya kuadran satu. Kemudian eh, absis P lebih kecil dari nol dan ordinat P lebih besar dari nol. Maka kuadran 2, jika absis P lebih kecil dari nol dan ordinat P lebih kecil dari nol, maka berada di kuadran 3. Jika absis P lebih besar dari nol dan ordinat P lebih kecil dari nol, maka berada di kuadran 4. Di luar dari situ, maka kita berikan hasilnya adalah lainnya. Fungsi mainnya yaitu fungsi main IO, main sama dengan do. Kemudian kita misalkan P1 sama dengan poin 2 min 2, P2 sama dengan make point 22, P3 sama dengan make point 00, P4 sama dengan make point min 2 min 2, P5 sama dengan make point min 22. Eh, ya, untuk hasilnya sudah kita rangkat tadi. Maka kita lanjut ke soal yang berikut. Ya, nah, eh, setelah kita buat code-nya tadi, kita dapat menuliskan notasi fungsionalnya sebagai berikut, yaitu type point. Type point adalah X bilang integer dan Y adalah integer. Mana X adalah sebuah poin titik dalam koordinat Kartesius dengan X Kartesius. Dengan X adalah bila absis dan Y adalah ordinat. Realisasi hasil untuk definisi type point, data point sama dengan poin. Di mana X sama dengan integer, Y integer, definisi. Definisi dan spesifikasi selektor, yaitu absis point. Absis membutuhkan satu input bertipe data point, data point, dan mengembalikan satu output bertipe data integer. Namun ini sebenarnya sama saja dengan ya, karena ini adalah notasi fungsional dari code yang saya buat dari sini. Teman pemirsa sekalian dapat membacanya dengan seksama, dengan perlahan. Atau jika jika tidak ingin terlewatkan, bisa saja di stop video ini, lalu melanjutkan nanti. Kita lanjut saja ke nomor 3 yaitu melengkapi fungsi predikat dan operator pada tipe poin. Lengkapi fungsi pada tipe bentukan poin. Silahkan membuat notasi fungsional lengkapnya sampai terdapat realisasi Haskell dan aplikasi pada laporan praktikum. Fungsi yang harus Anda tambahkan adalah is on SBY, di mana is on SBY adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumbu Y. Kemudian is equal P1 P2, is equal P1 P2 adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Kemudian translasi SBY yaitu eh, fungsi untuk mengembalikan sebuah titik ke hasil translasi P titik P searah sumbu Y sejauh N. Kemudian jarak P1 P2. Jarak P1 P2 adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah nilai real merupakan jarak antara titik P1 dan P2. Kemudian realisasinya untuk notasi fungsionalnya itu sebagai berikut. Tipe poin judul namanya adalah tipe poin.hs. Definisi tipe data point yaitu XY adalah sebuah poin titik dalam koordinat kartesius dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Ini sama saja seperti yang tadi. Mari kita langsung saja ke is on SBY-nya, yaitu yang ini. Is on SBY adalah fungsi untuk melakukan pengecekan terhadap apakah titik P berada pada titik sumbu Y. Nah,
Nah, oke. Is on SBY. Is on SBY membutuhkan satu input bertipe data point, lalu mengembalikan satu output bertipe data boolean. Maka dari notas fungsional ini, untuk realisasinya nanti kita lihat saja nanti di Visual Studio Code-nya, yaitu yang is equal-nya, yang is on SBY-nya, kemudian tentang translasi SBY, dan jaraknya. Sehingga nanti jika dimasukkan input 10 1811, maka akan keluar output sebagai seperti berikut. Dia itu yang tadi tipe point.hs. Nah, yang ini nih. Kita mulai saja langsung dari is on SBY-nya. Is on SBY adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumber Y. Is on SBY membutuhkan satu input bertipe data point dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Is on SBY point O underscore sama dengan true. Jika absis X adalah nol, maka berada di sumber Y. Nah, is on SBY underscore sama dengan false. Selain itu tidak berada di sumber Y. Kemudian is equal P1, P2 adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Is equal point, is equal membutuhkan dua input bertipe data point dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Is equal P1, P2 sama dengan absis P1 sama dengan absis P2 sama dengan P dan koordinat P1 sama dengan koordinat P2. Jika itu benar maka nanti akan bersifat true. Karena boolean itu sifatnya mengembalikan true atau false. Nah, kemudian yaitu realisasi operatornya, di mana translasi SVY adalah fungsi PN adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P searah sumbu Y sejauh N, di mana translasi SVY membutuhkan satu input bertipe data point dan satu output bertipe data integer, lalu mengembalikan satu output bertipe data point. Kemudian translasi SBYPN sama dengan make point absis P ordinat P tambah N. Kemudian yaitu jarak P1 dan jarak P1 P2 adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah nilai real merupakan jarak antara titik P1 dan P2. Di mana jarak ini membutuhkan dua input bertipe data point dan mengembalikan satu output bertipe data double. Di mana jarak P1 dan P2 sama dengan square from integral absis P2 dikurang absis P1 dipangkatkan 2 ditambah ordinat P2 kurang ordinat P1 pangkat 2. Jadi untuk main programnya yaitu main IO main sama dengan do, di mana X1 Y1 X2 Y2 dan N dibaca sebagai IO integer. Kemudian kita lakukan pemisalan di mana P1 sama dengan make point X1 Y1 dan P2 sama dengan make point X2 Y2. Kemudian yaitu kita lakukan pemanggilan menggunakan put string line. Oke, mari kita runkan. Kita compile dan run. Itu dengan cara mengetik ghc min o tipe point.hs. Nah, kita lihat beberapa output yang diminta, input yang diminta yaitu kita lakukan dulu. Kita masukkan 10 1 8 1 1. Nah, maka output yang keluar yang ini akan sesuai dengan output yang diharapkan. Maka sekian dari program saya, dari video saya, video penjelasan dari program saya. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.